ini itu bisa sangat mendalam sekali karena ternyata SOP ini nggak cuma sekedar untuk membantu kita melaksanakan tugas, tapi juga bisa membantu organisasi untuk mengurangi tingkat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Misalnya, untuk prinsip penyusunan SOP ini lebih ke sisi bagaimana ketika kita menyusun SOP itu harus mudah dan jelas. Mudah dan jelas ini ukurannya apa? Saya ambil salah satu ya, karena di sini ada banyak. Ini kami sarikan dari berbagai literatur dan juga beberapa SOP yang termasuk SOP di pemerintah dan swasta ya. Salah satunya adalah mudah dan jelas. Misalnya ukurannya ketika ada pegawai baru atau orang baru yang datang ke unit kita, apakah dia bisa membaca SOP tersebut secara mudah dan jelas dipahami. Tapi ketika dia bukan yang membuat SOP, membacanya tidak paham atau menimbulkan multitafsir, bahkan mungkin ada perbedaan pendapat. Nah, di situ berarti dari sisi penyusunannya sudah masalah. Jadi kemudian ini adalah piramida tata kelola. Jadi kalau kita melihat piramida tata kelola ini, ada manual organisasi ya. Kemudian SOP itu ada di layar yang kedua. Ya, di situ ada SOP makro dan mikro, kemudian ada instruksi kerja dan ada dokumen lainnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi piramida dokumen sistem tata kerja sesuai standar ISO, itu layer yang pertama itu adalah kebijakan dan pedoman. Jadi bedanya di sini hanya berupa manual organisasi kalau di piramida tata kelola, tapi selebihnya itu sebenarnya sama. Jadi kalau kita fokus ke SOP hari ini, kita sebenarnya ada di layar yang SOP ini. Kemudian ini adalah karakteristik. Karakteristik SOP itu adalah berorientasi ke pelanggan atau eksternal, kemudian staf internal dan sistem dalam organisasi. Kemudian juga bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan kebijakan teknis, disetujui dan disahkan oleh yang berwenang, dan sifatnya tertulis, dapat diterima dan dimengerti pada level praktik. Ini penting juga, ini sistematika SOP ini, jadi dari proses itu kan kumpulan kegiatan ya. Kumpulan kegiatan kalau kita lihat mappingnya ini, yang hijau ini, production management ini kita turunkan menjadi subproses. Jadi masing-masing yang biru ini bisa diturunkan ke dalam subproses yang lain. Kemudian yang subproses yang kuning kita turunkan menjadi SOP step 1, step 2, dan step 4, 5 ini. Kemudian yang berwarna oranye ini diturunkan menjadi instruksi kerja. Jadi cascading-nya seperti itu. Kalau kita beranjak dari helikopter view, kita melihat proses-proses atau kumpulan kegiatan yang ada di instansi, kemudian akan muncul beberapa kotak-kotak proses yang kemudian nanti akan kita turunkan nanti menjadi kotak subproses dan akan kita buat aliran flowchart-nya melalui SOP, didetailkan dengan jabatan atau siapa yang melakukan apa dan bagaimana. Nah, inilah yang justru nanti di tataran aplikasi itu yang diperlukan adalah si SOP ini untuk menjadi acuan para pegawai secara keseluruhan di unit untuk bisa menjaga kinerja individunya dan juga nanti akan mendongkrak kinerja unit maupun organisasinya. Kemudian siklus dan format SOP ini juga ada di Permentan, cuma agak dikembangkan sedikit, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Intinya kalau kita mau pergi ke suatu tempat, melewati suatu jalan yang benar, maka jalannya pasti benar gitu, dan kita akan cepat mencapai sasarannya, mencapai tujuan kita. Jadi yang perlu dibuat itu adalah penilaian kebutuhan SOP-nya. Biasanya lupa dilakukan uji coba ini. Kemudian sosialisasi SOP juga penting untuk melakukan internalisasi kepada pegawai sehingga itu juga akan mampu mengupgrade dari sisi penerapan SOP-nya. Kemudian implementasi SOP-nya ini penting untuk mengetahui dan memastikan apakah SOP-nya diikuti dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Nah, ini Monef SOP evaluasi secara berkala juga sangat penting banget untuk ngetes tadi apakah SOP-nya itu hanya dokumen saja ataukah sudah diterapkan atau belum. Nah, satu hal yang mungkin ingin saya diskusikan dengan Mbak Desi itu tentang sebenarnya ini sama pertanyaan dengan Pak Fajar sebelumnya ya, tentang aktor, Mbak, tentang aktor SOP, terutama di SOP mikro. Jadi informasi yang saya dapatkan itu perbedaannya antara makro dan mikro dalam lingkup. Dan cakupan lingkupannya, kalau makro itu kan
dalam satu KL itu bisa melibatkan beberapa unit kerja misalnya dalam lingkup kementerian. Tapi untuk mikro itu sendiri itu sebenarnya cukup di internal unit saya misalnya ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kan itu Mbak membatasi antara kan dengan bahasa tadi ya lingkup internal itu berarti hanya ada di unit saya, tetapi di situ dibatasi ada istilah ya tadi yang seperti Pak Fajar bilang tuh aktor eksternal dan internal. Nah itu saya tidak menemukan di parameter itu batasan antara eksternal dan internal itu Mbak. Sementara seperti tadi penjelasan Mbak Dias itu kan sebenarnya kalau SK layanan, SOP layanan itu is okay kalau misalnya itu harus ada keterlibatan dari pihak luar karena memang kenyataannya harus seperti itu gitu. Nah, apakah ini sebenarnya bisa dijadikan satu argumentasi bahwa ya sedangkan itu kesepakatan di internal saja gimana? Apakah itu akan dijadikan satu bagian dari aktor internal dalam lingkup SOP yang kita sedang susun atau bagaimana nih Mbak? Mohon uh, masukannya Mbak. Terima kasih. Terima kasih, silakan Bu Dia untuk menjawab pertanyaan Pak Teguh. Nah, ini salah, ini harusnya saya yang tanya sama Pak Teguh. Ini teman saya Mbak Reva, jadi banyak banget teman-teman yang gabung di sini. Saya juga bersyukur banget bisa temu alumni. Kalau bisa, wah, kita lanjutkan ngobrol ya meetingnya. Nggak, setelah webinar ya. Jadi sebenarnya ini sih Mas Teguh, kalau kita lihat dari sisi sifatnya, sebenarnya kan sifatnya eksternal itu eksternal luar instansi ya yang tidak kita tulis. Tapi kalau sifatnya itu SOP makro itu memang keterlibatan antar unit itu kan besar karena dia dari peta lintas fungsi, otomatis nggak mungkin itu tergambar dari SOP mikronya karena pelakunya kan berarti aktornya kan unit A, unit B, unit C dan sebagainya gitu ya, yang itu memang diturunkan dari peta lintas fungsinya. Maka mungkin ada kemungkinan beberapa hal yang kalau kita bilang apakah boleh ini dimufakati aja, kayak kita bikin lobby prosesnya kita sepakatinya begini kan. Kalau kita membuat peta proses itu juga berdasarkan kesepakatannya seperti yang diajarkan oleh JTG juga sama, itu simple is better, kemudian apa namanya kesepakatan bersama atau biasanya disebutnya dengan apa itu lupa saya, pokoknya intinya itu berdasarkan kesepakatan. Apakah SOP ini bisa kita mufakati aja seperti ini? Ya sebenarnya intinya kalau saya itu saya pribadi ya itu melihatnya SOP ini jangan sampai menimbulkan kebingungan. Jadi caranya adalah jika kita sudah menyusun SOP-nya, coba deh kita minta pihak lain yang tidak membuat SOP ini, yang bukan pelaksana dari kegiatan itu, untuk membaca SOP itu. Kira-kira dia menginterpretasikannya seperti apa gitu. Tapi kalau pakem-pakemnya atau dasar-dasar kaidahnya kan kita sudah kuat ya, kita tahu mana yang baik, mana yang enggak. Sehingga ketika kesepakatan itu didasarkan dengan ilmu yang komprehensif atau dasar yang kuat, dengan berdasarkan praktek yang kita mungkin jam terbang menyusun SOP sudah banyak, sudah lama, pasti itu akan juga menimbulkan kesepakatan yang mendekati ideal walaupun nggak ideal. Karena kalau misalnya terjadi ya ini di instansi X gitu ya, itu karena pemahamannya mungkin masih parsial, terjadilah itu judul-judul SOP yang mungkin hanya aspeknya aja yang muncul, nggak ada outputnya. Tapi itu bisa loh dijadikan SOP, dan ketika orang baca ya nanti akan ketemu permasalahan-permasalahannya, itu ternyata judulnya nggak pas, harus didetailkan lagi. Kemudian juga aktivitasnya juga sama, itu menimbulkan kebingungan. Kan nggak sedikit yang cerita ke saya di banyaknya drama-drama yang terjadi tanpa adanya kejelasan si SOP. Nah, terkait dengan mufakat itu sebenarnya tidak salah mufakat. Mufakat yang salah itu mungkin ada pemufakatan yang salah ya, karena ketidakmampuan untuk memahami kaidah SOP yang baik itu seperti apa, dan bahkan SOP-nya mungkin sudah ditetapkan ini hasil mufakat loh gitu, tapi secara kaidah jadinya nggak benar, dan itu ada yang terjadi di unit, bahkan itu sudah diturunkan ke level misalnya kantor regional atau PT-nya sudah sampai ke bawah, karena di pusatnya sudah salah, sampai ke bawahnya di unit jadinya juga salah semua gitu. Itu sebenarnya
mufakat itu diperbolehkan, tapi pada batasannya gitu. Artinya orang-orang yang bermufakat itu juga harus memahami. Makanya pentingnya di masing-masing unit itu dilakukan entah itu in-house training. Kalau di kami itu ada komunitas belajar namanya BPKN. Jadi kami biasanya melakukan sosialisasi untuk seluruh unit, sifatnya semua keseluruhan. Tapi kalau komunitas belajar itu sifatnya pendampingan ke unit, yang kita itu menjelaskan lagi SOP itu seperti ini, kemudian kita langsung mereview SOP yang ada di mereka. Misalnya ada 5 SOP, langsung tuh kita coba kayak semacam workshop ya, ini begini, harusnya begini, sampai unit-unit ini benar-benar bisa. Jadi itu salah satu alternatif pengembangan yang kita lakukan supaya SOP-nya itu nggak jadi SOP yang basi, yang hanya dibuat menjadi dokumen dan penerapannya nggak jelas nanti apakah diterapkan dengan baik atau enggak. Ini waktunya terbatas ya, saya ingin ngomong terus jadi bingung. Ya udah, ya. Betul. Terima kasih Ini Mas Mbak, jelas Teguh. sekali. Ini kita bisa lanjut kok via Ya, WA. Makasih ya, loh Mas ya. Teguh. Ya.